teman-teman semuanya, kami mau ngobrolin soal mimpi-mimpi. Mimpi. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Siapa nih Ko David? Tiap hari live. Kita tiap hari Minggu kok. Kagak tiap Iya hari. kali. Live nggak tiap hari, tiap minggu. Kita setiap hari Minggu ngos-ngosan ngobrol santai. Misir, Pau. Ini rambutnya berantakan banget. Jam 8, biasanya kita kan ngos-ngosan jam 8. Tapi nanti malam jam 8 tuh ada acara yang sangat penting buat kita. Jadi kita nggak bisa jam 8 gitu. Jadi kita pindah jam tayang khusus hari ini. Cita nih ya dari kecil, lu pas kecil cita-citanya mau jadi apa, terus apakah berubah, terus sekarang jadi apa gitu? Gua dulu waktu kecil banget, masih TK ya, umur 3 tahunan gitu, mendidik gua di jalur keartisan gitu loh. Jadi diorbitin gitu, ikut sanggar, ikut lomba-lomba fashion show, apalagi kayak nyanyi gitu. Ntar deh kalau ada fotonya gue kasih beberapa, siapa tahu di YouTube bisa dimasukin ya fotonya. Benar, boleh. Terus gue tuh pernah main film Saras 08. Iya serius, aku main film Saras, kayak sanggarnya kerjasama sama si stasiun TV itu. Terus kayak kita anak sanggar tuh apa di main gitu, jadi figuran di film itu gitu. Jadi dulu gue kayak balita gitu ya, bercita-cita jadi artis. Pengen jadi penulis. Waktu SMP gue pernah pengen jadi pembuat robot gitulah, atau kayak apalah yang scientist gitu. Tapi setelah SMP kayaknya gue nggak punya mimpi lagi. Setelah SMP udah nggak ada mimpi, udah jadi hamba Tuhan. Makanya gitu mimpi gue. Halo Ibu Claudia Oki Hermawati, pasti adiknya Kak Fitri. Iya nih. Apa namanya? Pas SMP berarti lu udah jadi pengen jadi hamba Tuhan. SMK juga lu tetap. SMK sekolah gue kayak gak ada harapan. Jadi kayak sekolah SMK tuh cuman karena dapat beasiswanya di sana gitu. Jadi itu sekolah 3 tahun tuh gue kayak sia-sia, nggak belajar. Terus iya, jadi semua pelajaran akuntansi aku nggak ada yang inget sama sekali. Parah. Gila. Lulus. Sekira masuklah ke Saat ya. Lu tahu Saat tuh emang dari dulu lu taunya Saat gitu, atau gimana lu tahu dari Saat? Lu tahu ada Saat? Gua Saat. Terus ada yang membantu online juga dari Saat. Jadi kayak taunya Saat gitu. Halo cuy. Lu gimana? Iya. Gua masih kecil banget ya. TK itu seperti mungkin anak pada banyakan, gue pengen jadi dokter. Terus, tapi waktu itu pas gue mulai mungkin SD kan jadi guru. Jadi gue tiap kali selesai sekolah tuh gue nggak langsung pulang, tapi naik ruang guru SMP-nya gitu, karena nungguin nyokap gue pulang gitu. Nah satu kali nyokap gue tuh kasih buku biologi gitu, buku biologi, foto anak yang baru lahir gitu, yang merah gitu, dan gue tuh takut banget tuh, gak mau lagi jadi dokter gitu. Pas kelas 3 SD tuh udah kepikiran mau jadi hamba Tuhan, tapi itu sebenarnya gara-gara ngerjain ini biodata kan bisa nama, hobi,
tes mix gitu. Nah, pas di cita-cita itu gue ngelihat engkau gue gitu. Jadi sebagai anak kecil yang selalu mengikuti engkaunya gitu ya, kokonya, gue liat koko tuh tulisnya tuh jadi pendeta gitu. Nah, kira gue juga. Nah, seiring berjalannya waktu, gue masuk IPA gitu ya, udah SMA, itu mulai apa ya, mulai mikir sih, maksudnya gue capek-capek di IPA cuma jadi pendeta nih, kayak ada perasaan kayak gitu. Terus, Gila, iya, oke, masuk akal. jadi kepikiran darah sana, tapi gue taunya apoteker itu harus periksain tinja kayak gitu-gitu. Gue tadinya aduh jijik juga ya, males juga. Jadi gue nggak mau lagi kayak gitu. Nah pas kelas 12 itu kan udah mulai harus kita nentuin kan, kita tahu. Iya itu alma mater saya loh, dari saya SD kelas 4. Siapa ya? Santa ya. Oh jangan-jangan Mister Santa nih, guru gua. Aduh, iya Mister. Bener gak ya Mister Santa bukan ya? Guru komputer gue. Jadi Instagram nggak apa-apa lah ya. Nah pas gua kelas 12 terus harus tentuin kan kita harus kemana gitu. Terus ke UMN itu terus gue ambil bagian, gue pilih bagian yang bagian aduh lupa, kayak bagian ini deh, kameramen kayak gitu. Gue lupa Roser Sershanta. Nah, terus gue tuh jadi gue mau banget masuk UMN bagian itu, pegang kamera dan nyokap bokap gue tuh kayak kurang setuju gitu, karena emang dari kecil tuh gue tuh udah bilang mau masuk Saat. Kenapa gue tahu yang Saat ya, karena bokap nyokap gue tuh kan alumni Saat juga ya, jadi gue tahu itu ya Saat gitu. Ya udah gue disuruh Saat gitu ya, masuk Saat. Dan menurut gue ya itu tuh kayak utang sih, ketika gue punya passion untuk di kamera gitu ya, pasti Saat ya gue punya pengalaman untuk pegang itu gitu, belajar juga gitu. Jadi kayak Tuhan tuh kayak nggak berhutang aja gitu. Yang sama Mr. Dev lagi ya. Mr. siapa? Mr. Dev. Dev siapa? Oh, Mr. Steve. Mr. Steve. I'm sorry, I don't know your name. Just try to recall her story. Halo Sir Santa, baik kabarnya Sir. Sir, apa kabar? Sekarang udah di mana Sir? Bikin YouTube nih Sir, pakai gaming. Baru tahu. Sir Santa. Oke. Gitu. Kita bacain punya teman-teman nih, atau teman-teman yang di sini yang mau nulis dulu kecilnya mau jadi apa, sekarang gedein jadi apa gitu. Betul, kayak banyak mimpi-mimpi yang Tuhan justru kasih pas di Saat. Iya. Buset. Wow. Kompiang. Gue bisa. Jadi artis. YouTube terus Jadi artis bentar lagi famous. Aduh, YouTube terus sampai malu sama media sosial kayak buka gue balik. Di komen-komen nih, kita bacain komen-komen ya. Pertanyaannya, kalau komen gue nih ya, salah satu yang komen, dia ada yang mau jadi dokter hewan, tapi sekarang dia bercita-cita untuk hewan kelaknya kayak gitu. Ih, gila, mulia banget. Tapi dia kuliahnya kuliah apa ya, PR ya, Pak? Public Relationship.
Paula Mungkin Grace mau jadi penyanyi sama pemain teater. Kesampaian nggak? jangan diungkit, Main film bayar paling mahal itu. nanti Christmas marah. Grace sudah main. Ketika aku coba tuh memahami apa yang terjadi. Luar biasa. Oh itu bakas pas camp anak hamba Tuhan dong sama gue. Itu lagu yang sangat ikonik, masa nggak inget? Ku tak tahu Tuhan, judulnya lagunya ku tak tahu. Kita tahu. Tapi itu jadi ambigu juga. Aku tak tahu Tuhan, kayak aku nggak tahu Tuhan gitu. Jadi ateisan kan. Iya, emang kadang-kadang pemenggalan lagu emang suka nggak bener memang. Kayak apa? Ada lagu kita tanya lalu kau siapa? Itu Nanti pas sudah, mari kita katakan sekali lagi, kau bukan Tuhan. kau bukan Tuhan, saudara-saudara. Cukup. Mimpi. Ini kayak kita lagi dalam mimpi ini semua. Pengen bawain sebelum praktek 1 tahun pun udah bawain berita waktu semester 2. Apa tuh? Announcer. Berita apa? Kejatuhannya. Announcer. Oh. Bawa Ai, lu anak siapa bukan? Iya, bener juga, Pis, lu tadi announcer, bener juga. Ada 2 pengumuman yang Grace Peace Kursi Indonesia. Gila gue mesti ingat. Bubar kursi saudara. Waduh. Temennya yang paling kocak, paling epic. Temennya mimpi mau jadi Tuhan. Mau jadi Tuhan? Ayo bang. Itu teh cit ya. Akar kejatuhan kita dalam dosa. Betul. Kejatuhan Adam dan Hawa ya karena mau jadi Tuhan itu. Iya betul. Jadi itu mimpi yang merusak. Di tempat gue ada juga yang mau jadi guru, tapi sekarang jadi masa kecil dia menjadi guru, sekarang dia menjadi kreatif director. Nice. Luar biasa. Sebenarnya banyak yang komen Pau di tempat gua. Nggak banyak sih, cuma ada 3. Tapi HP gua mati, jadi kayak gua nggak bisa baca komen. Oke, gue juga mencoba untuk mengingat sih, memorize. Nah, terus ada juga yang dulunya menjadi dokter, masa kecilnya pengen jadi dokter, tapi sekarang mau jadi kaya. Mau jadi kaya. Oh, mau jadi kaya. Itu realistis namanya. Iya. Menjadi realistis. Mau jadi kaya. Terus ada juga, ini yang jawab tempatku tuh cewek semua ya. Ada juga yang mau jadi pramugari, tapi sekarang udah jadi hamba Tuhan. Ada satu anak remaja gue yang mimpinya jadi ibu rumah tangga. Itu sih konsisten banget itu. Mimpiku lahir lebih lambat supaya nggak jadi gen milenial. Waduh, itu udah bukan mimpi lagi. Supaya enggak jadi katanya. Oh, dia maunya jadi baby boomer. Oh, enggak jadi baby boomer, tapi jadi milenial. Iya, Tiap generasi ada salibnya sendiri-sendiri, Pak. Mungkin karena sekarang milenial lebih ini ya, naik daun. Daun. Saya kadang merasa baby boomer enak karena sekarang udah kaya. Saya kan nggak punya apa-apa. Aset saya cuma ini doang, IG Live. Saling. Terus ada juga nih salah satu yang jawab, dia komennya kan cewek juga ya, dia pengen jadi TNI dulunya, ngap-ngapan, makanya sekarang dia beralih profesi mau menjadi dokter. Emang ada TNI cewek BTW? Kenal wanita? Kan Tentara Nasional Indonesia, bukan Tentara Nasional Pria. Gimana sih? Kalau TKI sama TKW?
TKI. TNI kan, oh iya benar juga sih. Coba deh. Komen di bawah ya. TNI itu enggak. Bener juga ya. Emang ada TKP? Tenaga kerja pria kan? Enggak. Tempat kejadian perkara ya TKP. Waktu lalu kalau kerja paper nggak pakai mesin tik. Susah kalau salah harus ditipek atau ganti kertas A4. Iya. Itu ngalamin banget sih. Jadi bokap nyokap gue juga kalau cerita mereka dulu bikin tesis, bikin skripsi, bikin paper pakai mesin tik. Jadi kalau salah tuh ditip X terus diketik ulang, cetak-cetakin pas-pasin terus ketik ulang gitu. Pakai mesin tik. Jadi ada jam-jamnya boleh pakai mesin tik. Jadi kayak sama kayak kita boleh sampai jam berapa kita hair dryer kayak gitu. Karena kan berisik kan mesin tik itu. Jadi Iya kayak di misalnya Polda. misalnya cuma dari jam misalnya ya ini ngomong kosong doang dari 4 sampai 6 misalnya. Ya udah tuh cuma jam segitu doang lu bisa ngerjain paper dengan mesin tik. Jadi sebelumnya lu harus sudah tulis dulu di kertas gitu. Jadi bokap gue ceritanya kayak gitu. Mereka udah harus tulis dulu draftnya dan omongannya. Nanti pas udah jamnya langsung langsung rame itu suaranya. Iya, itu bisa bikin paduan suara tuh pakai mesin tik tuh. Bener. Kayak di Polda. Gimana coba mik Nama kayak trek, kita sekarang. trek. Usia, trek. Gitu kan. Coba tuh ya bayangin kalau kayak kita sekarang yang papernya deadline 24 jam kita ngerjain tuh udah nggak usah sih kayak begitu. Supervisornya yang kesian. Benar. Nah, Kalau lembur kan pakai pakai mesin tik bisa bunyi. Bener Paula, jadi harus tulis dulu. Luar biasa. itu bokapnya. Tapi mami aku cerita kayak gitu pas sama jadi saya tahu. Hebat, luar biasa. Nah, gue tuh juga nanya ya sama orang-orang ya, maksudnya itu kan mimpi kita masa kecil dan sekarang kita lagi ya istilahnya berjuang untuk mewujudkannya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita gitu ya kayak lu destinasinya tuh mau kemana atau lu mau buat apa gitu dalam hidup. Kayak tadi Pak Terpantau tuh sempat nanya tuh apa yang mimpi yang udah lu capai juga kayak gitu. Oke. Gua bucket list berarti nih ya. Coba destinasi dulu, destinasi impian. Destinasi impian. Jepang. Indonesia atau luar Indonesia nih? India, gue penasaran ini teman-teman gue tuh pada pergi ke India. Penasaran gue juga India. Negara Arzarayam. Chennai. Arzarayam. Ingat gak nonton di rumah Cihani? Ingat gak nonton di rumah Cihani? Lu ikut gak Chennai Express? Chennai Express. Ingat gak Chennai Express? Yang ketinggalan kereta. Gak inget kayaknya. Itu India, Jepang, Thailand juga pengen. Kalau Indonesia yang belum pernah, Manado, pengen Manado. Manado, saya pengen pas Sanggar ke Manado, serius. Itu salah satu mimpi. Harusnya tahun lalu tapi nggak jadi. Itu sih destinasi. Pengen sekolah di luar negeri gua. Kemana? Mimpi lo aja kemana? Sekolahnya Amerika. tuh, jangan sekolahnya lah ya. Iya, Amerika. Singapura juga sebenarnya ada sih sekolah yang aku suka juga. Yang bukan sekolah pengen gitu. Ya Manado juga sama, Manado juga banyak bumbu kan. Kalau gue tuh kurang cocok sama bumbunya orang India, kurang cocok. Iya, baju juga baju. Baju mah baju. kalau pakai ya gitu kayak enaknya buat nyantai nggak sih? Ini ya baju nih ya. Gue sampai udah nonton, terus gue udah sempet muncul juga tuh di Line Today bahwa kapal-kapal di Labuan Bajo tuh jadi rusak, jadi karena udah nggak dirawat dan nggak ada pengunjung gitu ya, sedih banget. Mimpi ke surga. Kalau surga sih gue nggak mimpi, enggak Pak, udah pasti itu soalnya. Jadi pengen ke Eropa sebenarnya. Jadi di Eropa beberapa tempat yang
Kayak misalnya Aachen, Praha, itu Indonesia ya. Ini karena Ibu Maria masuk nih, jadi Jadi lu ini nih, pencitraan. Oh, untuk jadi ingat. Jerman. Gue nih ya, kalau ke Eropa ya, gue pengen ke stadium bolanya loh. Stadion. Itu namanya Heidelberg. Nah, itu juga kota yang kecil tapi bagus, itu juga pengen gue. Ya, gue pengen banget kayak euforianya stadium bolanya Eropa gitu. Woku Pasanggar. Kalau di Manado ya, Woku. Sarangnya Kalau Gusti. banyak ke Maldives. Maldives atau Raja Ampat mendingan. Kata orang-orang mendingan Raja Ampat. Iya, bener kata orang. Kan buat honeymoon kali ya, kayak pantai, pulau. Iya, iya. Tapi kalau Labuan Bajo sih menarik sih, lu tinggal beberapa hari di pulau gitu bareng temen-temen, seru banget sih kayaknya. Grace Peace, mimpinya ketemu kita aja udah senang. Dalam beberapa menit lagi, sabar, oke? Okay? Secara virtual lebih ya. Nanti kalau udah corona ini beres, kayaknya kita bisa planning deh setahun, misalnya setahun lagi gitu ya. 5 tahun sekali lah kita barengan. Iya. Misalnya Teresion retreat atau reunion. Raja Ampat mahal, Maldives mahal. Kalau mau cari aja dulu cowoknya. Ya, sambil. Tapi kalau Satu mimpi, Pis. masih menginginkan kota Milan untuk melihat klub kesayanganku secara live. Wih. Nah, ini Kalau yang punyanya si Erick Thohir apa? Gojek. Nadim sayang. Kalau gua itu sukanya Punya AC Milan. AC Milan. Bedanya apa? AC Milan sama Inter Milan. Beda klub, tapi satu kota. Oh, Inter. Milan itu tuh lebih ke identik ke AC Milan. Kalau ngomong Inter, lebih ke Inter. Jadi untuk PP. Sebenarnya gue juga ini sih, sebenarnya pengen ke Bali juga sih. Bali juga salah satu tempat yang aku suka. Sebenarnya dalam tahun ini ada jadwal, ada rencana mau ke Bali. Tapi nggak tahu ini jadi atau enggak nih. Iya, jalan-jalan di Jogja tuh malam hari enak. Suka makan sate kelatak, sama makan jamuran. Jadi suasananya chill gitu. Chill. Jogja. Kota rakyat Malioboro. Jalan-jalan sepanjang itu, jajan cilok. Ada cilok lu, gila. Di Jogja ada cilok, gue kira cilok cuma ada di Bandung. Jauh-jauh ke jauh. Ada teman-teman yang bermimpi ke Bandung, udah kangen Bandung, ayo. Aku sih kangen sama kok. Bukan kangen Bandungnya. Ya enak kotanya. Kota adem ya, adem. Adem, sepi. Ya mungkin memang aku bawaannya suka kota kedua gitu loh. Jadi kayak misalnya ada kota kapital, di sebelahnya itu misalnya ada kota yang terkenal juga tapi nggak segede kota kapital gitu. Nah itu aku suka. Jadi misalnya Jakarta, aku suka Bandung sama Bogor. Kalau Malang, nah itu Surabaya sama Batu misalnya. Terbalik. Nah itu aku suka. Mantap. Iya, ayo kita main. Halo Rio Susanto, ini ketemu lama nih sama Pak Sanggar, teman lama. Rio dan Pak Sanggar. Mimpi apa lagi, Pau? Lu gimana, Pau? Yang lu pengen wujudkan? Kalau di Indonesia ya gue pengen ke Manado, Papua. Lalu gue tuh kayak bagian sana-sana tuh belum pernah. Manado, Medan, suka belum pernah.
Papua. Sulawesi juga belum pernah. Kalimantan pernah pas waktu itu sampai 2 bulan doang sih. Pontianak, Balikpapan itu pernah. Tapi yang bagian Sulawesi gue belum pernah. Gue kalau ke Pontianak kayak pengen makanan deh, coipan gitu Pontianak tuh. Kemarin baru makan coipan. Tapi terkenang-kenang. Pontianak tuh ya, apa namanya, enaknya tuh ini ya, apa namanya, ya coipannya sama soto Banjarnya tuh gue enak banget. Kakak Rio, ya ampun, ini tadi udah ngomongin Bali, Kak Rio. Soto Banjar. Gila banget sih. Itu tuh murah, jadinya enak banget. Suka banget makan seafood. Jadi kalau di Balikpapan tuh surga. Ini ada Oli, orang Manado juga. Gila, hari ini kita banyak orang Manado nih. Channel kita. Iya. Kita pengen Manado nih. Gini nggak? Mimpi jadi tokoh tertentu, jadi karakter tertentu. Kan anak kecil suka gitu tuh. Gue tuh dulu. Pengen gitu, pernah nggak? Nah, gue dulu sama angko gue. Karena gue tuh mainnya sama angko gue ya. Jadi, misalnya kalau jadi Power Ranger. Angko gue tuh Power Ranger merah, gue Ranger pink. Gitu. Terus misalnya Batman dan Robin. Angko gue Batman, gue Robinnya. Marco Polo aja kita bagi 2. Dia Marco, gue Polo. Hebat, Marco Polo itu apa? Jujur gue nggak tahu. Mangkoko, ayo Marco, ayo Polo, kayak gitu. Dari Marco Polo aja kita bagi 2, Marco Polo. Jadi kalau Napoleon, lu Napo, dia Leon gitu misalnya. Dia yang Napo, gue yang Leon. Kan gue belakangnya, gue adeknya. Kalau Leon dong, Kak Fitri. Kapan, Pak? Kalau lu gimana? Aduh, itu corona deh, beres deh. Aku pernah mimpi menjadi Conan, tapi cewek. Aku nggak ngerti gimana itu jadi Conan, tapi cewek. Aku pernah bermimpi mau menjadi apa ya? Conan. Kalau sih, ya. Minimal siapkan dana makan dan tiket aja. Ayo, mau aku. Hai Civiana. Oke, siap. Tahun depan ya Pak Sanggar ya, kalau Tuhan kehendaki. Kita akan pergi ke kota Anu. Ya. Ini sebenarnya di akhir nanti kalau gue mau bacain udah terlanjur, ya udahlah. Kenapa Sanggar jadi ke kota Anu Pak, kami mau Pak, tapi kalau Tuhan kehendaki Pak. Amin. Pencahayaan bagus banget, gue bisa rekaman video nih di sini. Iya bagus, lighting lu bagus banget. Tadi kan udah bilang di awal. Gue harus, soalnya ini ngirim video tiap hari buat Suara Para Gembala di channel YouTube Info Sana. Jangan lupa ya. Waduh. Siap. Nih coba tanya Civia nih ya. Civia dulu pas masih kecil cita-citanya mau jadi apa? Siapa? Nih, Kavia. Kaviana dulu cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi worship leader kali, dia mungkin dari SD dulu. Waduh. Aku pas lahir langsung punya Tuhan. Tuhan baik, Kau baik, sangat baik. Mari kita sembah dia. Gitu hebat. Oh iya, dia udah jawab, dia mau jadi anchor. Anchor, ya ampun, aku tuh mikirnya kan aplikasi Anchor. Ya ampun. Bener. Anchor. Menarik juga ya, banyak yang jadi anchor ya. Tadi sampai kesampean lu sekarang membacakan berita Injil. Itu kesampean banget. Ya kan? Kita harus membawa berita tuh. Bawa berita. Bener. Tidak salah. Worship leader membawa berita. Berita Injil. Baca warta jemaat dong. Benar. Menarik. Konsen ya? Iya, kurang makan Indomie sama Karyo nih. Di Jalan Renon.
dulu kan kita suka ya sama Lusa Sony. Di Bali dulu gue suka banget keluar makan Indomie malam-malam di ada namanya Jalan Renon gitu, ruko. Terus di pasar, aku lupa namanya pasar apa, tapi itu ada tukang pecel, pasar Sanglah kalau nggak salah ya, pasar Sanglah mah di Solo. Ada tukang pecel, terus sebelah itu Indomie enak. Jauh-jauh ke Bali ya. Nah, pasar yang ada jemaat kita yang jual emas itu loh, Karyo tuh. Lupa lagi siapa nama jemaat yang jual emasnya juga, dia lupa. Lause yang naik gunung, Lian, Lauselani kalau nggak salah. Suka naik gunung. Pengalaman kita berempat. Nah, jadi cerita gini, kita makan Indomie. Terus ceritanya kayak aku disuruh nambah gitu, ayo nambah gitu. Terus aku nggak mau kan, enggak lah gitu. Terus tiba-tiba dipesenin sama Karyo, satu lagi Indomie kuah. Terus aku bilang, jangan goreng deh. Ya, aduh. Iya betul, Lauselani jualan emas. Pasar apa itu sih namanya dekat Pecel Patomo? aku sambil lupa aja. Dia pergi dong. Tara, nggak kelihatan. Gimana sih caranya supaya kelihatan? Rebus ya? Indomie. Ya. Kalau makan mie udah sekalian lu, mukbang lu. Iya, mukbang. Coba dulu ya. Saudara yang punya mimpi, wujudkanlah hari ini. Yang punya mimpi makan Indomie, wujudkanlah hari ini. Yang mau makan mecin, wujudkanlah hari ini. Sambil ASMR nih, gua ngeliatin dia makan sumpah. Ayo Kavi. PTW di bawah nyokap sama bokapku juga lagi makan Indomie sih. Udah gue turun nih makan Indomie nih. Ayo, kasihan Kavi, aduh. Gue pamit bikin Indomie. Ayo teman-teman silakan komen yang punya mimpi. Kita hari ini bahas soal mimpi dream. Little dreamer. Nah, ada yang komen. Seberapa besar pengaruh mimpi lu saat itu sama hidup lu saat ini? Kayak tadi kan misalnya kita masih punya mimpi yang belum tercapai gitu ya, yang kita pengen kejar. Nah, seberapa besar pengaruhnya drive itu terhadap hidup kita sekarang? Ini yang sulit buat gua jawab dia. Nanti salamnya disampaikan untuk mami aku ya. Sam, happy graduation ya. Congratulations for you, Sam. Ini kuliah di China baru lulus kemarin. Wow, congrats. Fungsi. Selamat. Dari Alexander Jana Prasetya. Ini adiknya Jana. Jana. Ya. Itu pertanyaan yang sulit ya buat gue ya, dalam arti karena gue nih bukan termasuk orang yang visioner gitu loh. Gue tipe orang yang detail. Jadi ketika gue sekarang kerja gitu ya, istilahnya udah masuk dalam pelayanan, udah kerja gitu, gue mendapati bahwa gue nggak bisa cuma detail doang gitu. Lagi akan jadi apa gitu. Nah, itu tuh benar-benar melatih gue banget sih. Jadi gue baru sekitar 2 tahun, 3 tahun mungkin, 2 tahun, 3 tahun, masuk pakai setahun ya. 2 tahun, 3 tahun, masuk dalam pekerjaan gitu. Iya, jadi harus mulai memikirkan mimpi gitu ya. Dan itu orang yang gampang menyerah. Jadi misalnya gue punya mimpi, gue akan jalanin 5 tahun gitu. Tapi pas tengah jalan itu gue selalu ada dorongan untuk udah gue berhenti aja kayak gitu. Atau ini kayaknya nggak works deh mimpinya dan gue mau berhenti aja. Nah, kayak gitu-gitu tuh yang selalu struggle dalam diri gue gitu. Itu gue struggle banget gitu. Nah,
makanya gue tuh kadang perlu cerita sama orang gitu. Tapi tuh untuk cuma apa ya, gue kayak mengeluarkan unek-unek di pikiran dan di hati gue itu gitu, supaya gue tuh bisa ngedrive diri gue lagi untuk nge-achieve mimpi gue gitu. Nah itu ya gue berasa gue lagi di life crisis kayak gitu ya. Jadi di usia 25 dan di usia lu harus mulai meniti karir istilahnya ya, ini gue jalanin gitu ya, karena gue bukan tipe yang kayak gitu, dan gue belajar menjadi seperti itu ya, bukan menjadi serupa dengan itu, tapi gue belajar ya memang kita harus nge-achieve sesuatu yang besar gitu, dan kita mulai rintik dari kecilnya gitu. Itulah perannya suami, Paul, kalau buat lu, Paul. Nah benar, itu yang gue pikirin memang, benar-benar itu benar banget. Gitu. Jadi lu bagian jalan gitu, bagian ngikut gitu. Iya, itu benar banget. Gue ngerasa gue butuh partner yang punya itu big idea-nya, karena itu sesuatu yang belum jelas mau kemana, dan gue tuh nggak bisa mikir kayak gitu. Nah, gue nih orangnya kalau udah mau itu kadang ya harus dapet. Jadi gue orang yang dream driven gitu. Jadi kayak gue udah mimpi sesuatu, gue pengen, kalau gue merasa ini mungkin untuk terjadi, ya gue akan usahain segala hal untuk ya bisa terjadi. Gitu. Cuman di sisi lain gue juga ada kayak elunya, labilnya. Ya kalau di gue sih pelajaran buat gue adalah gue harus sabar dulu gitu. Maksudnya kayak kalau gue punya satu mimpi, nggak harus itu langsung dikejar, tapi doa dulu, lihat dulu apa ini bener ya Tuhan mau gitu. Jadi bukan maksain maunya gue gitu. Kalau gue gitu. Cuman anyway sekarang gue merasa kayak gue nggak terlalu ada mimpi sekarang. Sekarang gue merasa kayak ya cuman jalanin hidup yang di tahap ini gitu. Hal yang kayak harus di-achieve gitu enggak. Sekarang gue jadi sekarang ini ya jauh lebih kayak ya jalanin sehari demi sehari aja, lihat dulu gitu. Nggak tahu ya, tapi kadang suka merasa juga sebenarnya ya suka merasa kayak niat banget pelayanan, achievementnya tinggi gitu. Gue kayak cuma ngejalanin sehari demi sehari gitu. Kayak hidup ini nggak berbuat apa. Iya. Ada perasaan Tapi itu sering. iya. Tapi itu yang gue rasain sekarang sih. Gue juga ngerasa gue jalaninnya tuh langkah-langkah kecil ya. Kayak misalnya gue mulai kayak gini gitu kan. Terus gue bikin juga si Bim itu, atau misalnya si kalau Kamis gue bikin postingan Thursday kayak gitu. Menurut gue tuh hal-hal kecil yang apa ya, gue jalanin tuh hari per hari. Gue bener-bener gak mikir big picture gitu loh. Gue cuma jalanin ya udah nih hari ini gue mau ngapain, dan gue achieve di hari itu gitu. Gue nggak mikir big picture-nya gitu mau ngapain. Ya bagus juga sih. Kalau menurut gue itu Alkitabiah juga ya. Firman Tuhan tuh bilang kan sehari ada kesusahannya sendiri gitu ya. Jadi memang momen gitu, present daily gitu. Bagus juga sih sebenarnya. Kalau menurut gue biblical sih itu. Mungkin unsur itu ya pencarian panggilan hidup gitu. Tapi kalau yang kayak big deal-nya udah dapet, menurut gue daily-nya juga pasti akan mengikuti sebenarnya. Iya. Big podcast wow. Mau jalanin. Jadi ada dua nih, satu sama teman kamar, satu lagi sama orang tua. Jadi gambarnya udah jadi, tapi memang kontennya juga udah dipikirin, tapi belum rekaman, masih sibuk. Kamar yang mana nih BTW? Teman kamar sama si Yoyo sama Kiki. Ais ya. Obrolan kakak adik aja gitu. Tuh monggo gua. Ngobrol
Oh, satu-satu, Pong. Kalau gue emang kayaknya yang dua ini kita ngobrol, lebih ngobrol, cerita-cerita lucu-lucuan gitu. Karena gue udah males ngomongin serius itu lucu-lucuan aja lah. Gue lagi Kalau kepikiran juga sih sebenarnya, tapi belum lah, maksudnya gue takut nggak bisa handle juga ya. Mau bikin satu lagi platform untuk cewek-cewek. di podcast. Kalau kayak yang baru-baru ini ya kan kayak bagaimana pendapat para cewek gitu. Jadi from her view gitu. Yang ngomong siapa aja? Belum tahu, nggak ada, itu cuma ide doang. Gue juga nggak serius. Tetap pemikiran. Kalau gue yang ngerasa gue kayaknya nggak cewek banget itu pikiran gue. Nggak apa-apa. Jadi keunikannya daripada channel ini adalah speakersnya para cewek. Teremnya Iya, boleh juga ya, Tere. Aida, ada si Hani, Cinana. Cinana tuh seru tuh kalau dia ngomongin admin atau apa gitu. Admin. Terlama gue nggak denger sehatnya Cinana. Soal kesehatan tuh Cinana, Cielis. Tuh. Iya. Bener juga, ini bisa jadi sebuah mimpi yang baru ya. Iya, ngomongin mimpi. Boleh juga tuh podcast-podcast kecil ini. Podcast cewek. Kalau gue kan memang suka hermeneutics ya, jadi namanya bisa lucu juga. Bisa. Menafsirkan sesuatu ya. Udah bagus tuh. Udah tinggal dipikirin teknisnya mau kayak gimana. Ya tinggal bikin aja sih. Seminggu sekali, seminggu satu konten udah lumayan. Menarik ya. Iya. Kalau soal penjangkauan jiwa, soal kita menggunakan digital media untuk apa ya, ngomongin firman gitu, menurut gue tuh menarik. Tapi memang pas ngejalaninnya itu ya menurut gue tuh jadi struggle ya, kita tuh perlu konsisten, perlu kalau kerja bareng tuh ya, kita ya perlu saling menjaga sama sahabat dulu itu aja gue perlu konsisten gitu. Kalau hari Kamis ya gue harus dari perenungan gue apa yang gue pengen ngomongin dari itu gitu. Jadi menurut gue konsisten, small step dan konsisten itu kayak dua hal yang menjadi apa ya, Apa pernah tua jemaat yang sering ngobrol sama gue, cukup dekat banget sama gue, itu pernah bilang begini, anak jangan pernah berhenti bermimpi katanya, karena mimpi itu kekuatannya orang muda gitu. Kadang orang tua dia bilang ya udah lupa caranya bermimpi gitu. Jadi menarik satu banget sisi kata Anda, kata-katanya menarik. Hebat, orang tua mungkin udah lupa caranya bermimpi. Jadi company atau gereja gitu ya, di combine itu akan sangat luar biasa sih. Jadi kayak si orang mudanya tuh bekerja dengan dreamnya, sementara si orang tuanya kasih perspektif realita pengalaman. Asal jangan sampai realita dan pengalamannya menjudge terus sih. Suka kayak udah jangan mimpi ketinggian gitu. Tapi menurut gue ini corona ini banyak mengubah perspektif sih ya. Sudah dengan digital media kita mulai harus berpikir dan ini itu menurut gue orang dewasa juga mulai distracting hal-hal seperti itu sih. Mereka jadi bermimpi kan bahwa wah gereja kita nih bisa apa nih dengan media gitu. Iya. Anyway, kalau mimpi fisik, mimpi waktu tidur gitu, itu pendapat lu gimana? Itu gimana tuh? Iya, lu kalau gue tidur mimpi. Iya, gue tuh punya keunikan. Jadi kayak tidur tuh literally tidur, merem, besoknya bangun lagi gitu. Jadi kadang kalau gue bermimpi, iya, gak ada mimpi sama sekali. Kalau itu
sangat jarang dalam hidup gue mimpi. Itu gue berasa tuh Tuhan tuh lagi bicara gitu. Ya jangan-jangan, ini cuma perjalanan personal aja. Ya, ya, ya. Tapi emang kalau kita tidur tuh ya, lebih baik memang nggak mimpi. Dalam arti kalau kita tidurnya deep sleep, itu tuh sebenarnya tuh kita tuh nggak mimpi. Malah kalau Banyak kita orang mimpi, nggak tidur ya. banyak mimpi, ya kita malah susah tidur, apa ya, light sleep lah kayak gitu, bukan yang deep sleep. Anyway, ini tinggal Nah, 5 menit. kalau gue nih ya, gue mimpi, kalau tidur mimpi itu kalau lagi tegang, atau misalnya besoknya tuh ada satu momen yang gue tuh tunggu-tunggu banget gitu. Kayak misalnya dulu gue kayak sekolah, besoknya mau ada pertandingan, mau mimpi gitu. Oke, 5 menit lagi. Kita mau ngapain, Mia? Kita mau get some reflection about your dream. Iya, menurut gue gitu ya. Dalam bermimpi ya itu benar yang kata lu, bahwa ketika kita mimpi ya memang kadang kita harus bertanya dulu sama Tuhan ya, mimpi itu Tuhan yang beri atau ya kita ya ambisi kita pribadi. Kalau menurut gue, kadang mimpi kita itu juga perlu pikirin berulang-ulang what's in your mind gitu ya, what's in your heart, apa yang lu sangat pengen impikan, itu bisa menunjukkan siapa diri kita sebenarnya itu. Jadi ya itu bisa self check juga sebenarnya. Oke. Kalau mimpi lo yang terdekat sekarang apa, Mi? Setelah corona selesai. Receh ya. Gue juga ngerasa kayak gitu sih. Gue pengen, ini gue tuh udah ada rencana sih sebenarnya, bulan Agustus atau bulan September tuh kita sekeluarga mau liburan ke Malang, ke Bromo dan segala macam. Tapi belum tahu ya ini bakalan bisa atau enggak. Itu kayaknya gue jadi mimpi yang kecil tapi itu sekarang jadi besar ya, karena keadaan kayak gini tuh belum tentu kita bisa liburan gitu. Itu bener banget. Agustus tuh ke Bali itu. Gak jadi ya. Oke, thank you. Kita harus menghadiri acara yang sangat penting buat kita habis ini soalnya. Thank you teman-teman yang udah nonton.